Gagal jantung bawaan, itulah yang dikatakan Dr. Reza saat Reza dan ia duduk berseberangan di ruangannya yang hanya tersekat meja kaca yang terdapat tumpukan map dan laptop di atasnya. "Yakin loh?" tanya Reza tidak percaya. "Ini hasilnya, lo bisa baca." Dengan tangan gemetar, Reza meraih 2 lembar hasil pemeriksaan MRI anak bungsunya itu. Dibacanya dengan saksama tanpa ada satu huruf pun yang terlewat. "Gue nggak bisa izinin babynya pulang hari ini. Masih rentan buat dia keluar sekarang. Kurang lebih 4 hari lagi dia dirawat secara intensif sampai benar-benar stabil." "Istri gue pasti nggak mau, Ca," sentak Reza. "Harus mau, lo harus kasih pengertian. Tekanan darahnya juga belum stabil meskipun 3 hari ini normal." "Kenapa bisa kayak gini? Lo kan tahu bokap gue mana ada riwayat jantung?" tanya Reza heran. "Kemungkinan besar dari pihak Melissa." Reza mendengus kesal, hatinya remuk dan dunia mendadak menjadi gelap gulita saat mendapati kenyataan putri bungsunya harus merasakan sakit di usianya yang baru 3 hari. "Bisa sembuh kan?" Tatapan mengiba jelas dari sorot matanya. "Semoga, berdoalah agar ada keajaiban." "Cak, please, lakuin sesuatu." "Pasti. Lo juga tahu, kami di sini selalu maksimal," ujar Risa meyakinkan. "Kalau gue kasih tahu Melissa, apa dia bakal baik-baik saja?" Reza yang mulai ragu, bingung harus jujur atau justru menyembunyikan keadaan Cahaya yang sebenarnya. Keluar dari ruangan Reza berjalan dengan langkah gontai, berharap ini akan memperlambat waktunya untuk bisa sampai di kamar tempat di mana istri dan anak-anaknya menunggu untuk pulang. Ceklek, dia membuka pintu dengan sangat pelan. Terlihat Melissa sedang memangku baby Ai dan Mama menimbang baby Bu. Ia langsung menangkap satu senyum manis dari sudut bibir istrinya yang sudah bisa dipastikan. Setelah itu dia akan melontarkan banyak pertanyaan. "Bisa pulang sekarang?" tanya Melissa saat suaminya sudah duduk di sisi ranjang bersamanya. Reza hanya mengangguk sambil mengusap-usap pipi baby Ai yang sedang merengek. Dadanya kian sesak saat kini pertanyaan lain diajukan. "Nanti pulang langsung ambil Caca atau kita ambil sekarang juga?" tanyanya lagi dengan antusias. "Kita pulang berempat dulu ya, si bungsu nanti nyusul kita kira-kira 4 hari mendatang," jawabnya setelah menarik nafas berat. "Kenapa?" Melissa yang bingung menatap tajam dengan sorot mata penuh selidik. "Si bungsu masih belum benar-benar stabil, nggak apa-apa ya?" "Enggak, aku mau kita pulang berlima. Aku mau Caca ikut juga. Nggak mungkin aku ninggalin dia sendiri di sini," ucap Melissa dengan derai air mata yang sudah membanjiri kedua pipinya yang masih terlihat gembil. "Di sini banyak yang jaga, banyak yang perhatian juga, Ra. Kenapa? Pasti ada sesuatu kan? Nggak mungkin kalau cuma sesak napas sampai nggak boleh pulang." Mama yang sedari tadi dia memperhatikan kini mendekat. Setelah dia menidurkan baby Bu di box, kemudian dia meraih baby Ai yang sudah menangis dalam dekapan menantunya. "Ada apa, Zah?" Mama yang tidak kuasa ingin tahu akhirnya bertanya juga. "Cahaya kena penyakit jantung bawaan, Mah." Dua wanita di hadapannya itu hanya melongo, tidak percaya beberapa detik. Namun, setelah itu Melissa mulai histeris. "Mas Reza bohong, anakku nggak apa-apa," jeritnya dalam pelukan sang suami setelah tubuhnya berhasil Reza rengkuh. "Sabar sayang, aku mohon tenang." Reza dengan sekuat tenaga mencoba menenangkan istrinya yang meronta dalam dekapannya. "Ayo cepat, bilang kalau Mas Reza bercanda. Ini semua nggak benar. Anakku baik-baik saja," mohonnya kembali dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Kita berdoa ya sayang," jawabnya lirih.
Lebih dari 2 jam lamanya Melisa merajuk dan menangis hingga akhirnya dia justru terlelap dalam pelukan suaminya sendiri. Reza tidak berani mengganggu. Dia membiarkan istrinya terbuai mimpi karena lelah dalam rengkuhannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam mama pelan. Namun masih bisa terdengar oleh Reza walau wanita parubaya itu sedang duduk di sofa dengan TV. "Ma," Reza tidak bisa meneruskan kata-katanya karena ia pun bingung harus berkata apa. Jujur dalam lubuk hatinya, ia pun masih tidak percaya. Dia ingin marah dan berontak, namun pada siapa? "Bisa sembuh kan?" Kini pertanyaan mama membuyarkan lamunannya. "Bisa, Ma, semoga." Hanya itu yang bisa ia jawab walau tidak yakin. "Mas," Melisa mulai menggeliat. Dia mendongakkan kepalanya agar bisa melihat wajah yang kini terlihat gusar dan sedih. "Kita pulang sekarang?" ajak Reza dengan senyum getirnya. Melisa menggeleng, satu tetes air mata tumpah lagi dari matanya yang masih terlihat merah. "Aku mau di sini, aku mau nunggu anakku. Kita pulang sama-sama, Mas," pintanya lirih. "Ra, kasihan Ai sama Bu. Mereka butuh tempat yang lebih nyaman. Kita duluan ya." Melisa kembali menangis. Hati ibu manapun akan terluka dan berat jika harus meninggalkan bayinya yang baru saja ia lahirkan di rumah sakit sendirian. Terlebih dia tidak pernah menggendongnya sedikit pun. "Kita bisa pamit dulu sebelum pulang," bisiknya di telinga Melisa yang masih terisak. Setelah 5 menit akhirnya dia mengangguk. Sungguh ini pilihan yang sangat sulit baginya. Setelah semuanya siap, kini Melisa yang sudah duduk di kursi roda didorong suaminya menuju ruangan di mana ada anak bungsunya berada dalam sebuah inkubator. Mama yang menggendong baby Ai pun tidak kuasa menahan air matanya, hanya bisa ditenangkan oleh Eyang yang menggendong baby Bu. "Kuat ya, Ra, doakan anak kita bisa sekuat kamu, oke?" bisik Reza saat sudah berada di depan kaca besar yang memperlihatkan gadis bungsunya sedang menggeliat. Si mungil dengan perawakan jauh lebih kecil itu seperti merasakan kehadiran orang tua, juga saudara-saudaranya yang kini sedang menatapnya sedih penuh air mata. "Sudah, ayo pulang," ajak Reza meski di dasar hatinya pun dia tidak ingin beranjak dari tempat ini. "Mama pulang ya sayang, Mama akan jemput kamu lagi nanti. Kamu sehat-sehat ya cantik. Mama dan Papa juga kedua kakakmu sangat mencintaimu." Melisa duduk di tepi ranjang. Setelah mengganti bajunya dengan dress rumahan, pikirannya kalut, tidak menentu. Walau si sulung tengah merengek kehausan. "Ra, Ai nangis, kok diem sih?" Reza yang baru keluar dari dalam kamar mandi sedikit dikejutkan dengan sikap istrinya yang hanya diam melamun dengan tatapan kosong entah kemana. Reza dengan sigap langsung menggendong Ai dan meletakkannya di atas pangkuan Melisa. "Susuin dulu, kasihan," titanya kemudian. Melisa hanya mengangguk dengan lelehan air mata di kedua pipinya yang membuat Reza menarik nafas panjang. "Boleh kasihan sama Caca, tapi kamu juga harus ingat sama yang lain. Anak kamu masih 2 yang ada, Ai sama Bu. Butuh kamu, Ra. Caca pasti pengen nyusu juga, Mas. Kasihan di sana sendirian," jawabnya dengan isak tangis yang begitu sedih. "Justru kalau dibawa pulang kasihan, nanti lama sembuhnya," sahut Reza sambil merengkuh tubuh istrinya. "Kenapa nggak aku sih? Kenapa harus anakku? Jangan terlalu menghakimi, Ra." Reza berjalan ke arah balkon kamarnya setelah istri dan anak-anaknya sudah tertidur lelap. Ruangan yang temara mampu membuat ketiganya dengan cepat terbuai ke alam mimpi. Namun tidak dengannya. Baru beberapa jam dia kembali ke rumah, kini hatinya sudah diliputi rasa rindu pada si bungsu. Bayangan bayi mungil yang sedang menggeliat kian terbayang. Tubuh kecil yang kemerahan dengan mata lentik namun berhidung mancung itu selalu tersengal saat bernafas. "Papa janji akan bawa kamu pulang secepatnya," gumam Reza yang mengeratkan
Pegangannya sisi kursi yang ia duduki seperti sedang menahan kesal. Berkali-kali dia menarik nafas panjang, lalu dia hembuskan dengan kasar, berharap bisa melegakan perasaannya yang gusar. Secangkir kopi sudah tandas ia minum, tapi belum ada tanda-tanda matanya mengantuk walau jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Reza langsung bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamar, lalu mencuci tangannya terlebih dahulu. Tumben Bu, yang nangis duluan. Biasanya kakak A yang rewel, ucap Reza, sambil meraih tubuh mungil itu untuk dibawa kepada istrinya. Ra, Bu nangis, susui dulu ya. Melisa hanya menggeliat, namun tidak membuka matanya, membuat baby Bu seakan tak sabar. Reza kembali memanggil dengan sedikit mengguncang bahu Melisa. Ra, bangun dulu. Kebiasaan kalau tidur susah banget bangun. Sahutnya. Namun tidak lama dia langsung membuka matanya. Siapa yang nangis? Nih, udah sampai teriak-teriak gini, buruan. Ia langsung bangun dan bersandar pada beberapa bantal yang sudah Reza susun di balik punggungnya. Mas Reza belum tidur? Belum, aku nggak ngantuk, jawabnya sambil mengusap paha putih mulus anak tengahnya. Besok kan ke kantor. Iya, aku ada rapat pagi tapi males. Males? Anak kamu banyak nih. Masih bisa ngomong males. Sungut Melisa. Au, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Pelan-pelan dong, papa nggak minta kok, paling nanti mau nyolek aja dikit. Nyolek apa? Tanyanya pura-pura tidak mengerti. Itu, tunjuknya dengan memanyunkan bibir. Ini, Melisa malah menunjuk salah satu gundukan daging kenyalnya yang tersembunyi. Reza malah tergelak dan menutup wajahnya dengan bantal. Godaan justru dibalas oleh istrinya sendiri. Udah kenyang ya? Sekarang bobok lagi ya ganteng? Ujar Melisa sambil menepuk-nepuk bagian belakang baby Bu usai menyusu. Reza menaruh bantal yang dipakai menutup wajahnya tadi ke bawah kepalanya sambil tersenyum menggoda. Sedang Melisa yang peka akan senyum maut suaminya itu hanya mencibir. Cepetan tidur, aku gak akan kasih apa-apa. Aku juga gak akan minta tuh, kekeh Reza. Gak minta, tapi nanti aku tidur Mas Reza merayap. Tahu aja. Kedua orang tua baru itu pun akhirnya menciumi putra kembarnya secara bergantian. Walau jauh di relung hati mereka terdapat luka karena salah satunya belum bisa terkumpul bersamanya. Di lain hari, princess cantik kita ada di sini. Melisa tersenyum kecil saat membuka bajunya. Ada 3 tanda jejak petualangan suaminya di sana. 1 di dada kanan dan kiri, dan satunya lagi tepat di bawah telinganya. Bukan dia tidak tahu apa yang dilakukan Reza, tapi Melisa memilih pura-pura diam, namun tetap menikmati. Dia hanya tidak ingin suaminya semakin menggila jika ia layani. Tumben sedikit bikinnya, biasanya banyak, kekehnya di depan cermin besar di dalam kamar mandi. Senyumnya langsung menyusut saat dia melihat luka di bagian bawah perutnya. Saat sangat jelas terlihat garis yang lumayan panjang. Demi kalian, kebanggaan mama, lirihnya. Usai membersihkan diri, ia langsung kembali masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Reza sedang bermain dengan baby Bu, sedang baby Ai sudah lebih dulu dibawa oleh mama karena tidak hentinya menangis walau kenyang menyusu. Mandi dulu mas, aku jadi males ngantor sahutnya sambil menciumi pipi baby Bu yang tenang, sepertinya dia sama sekali tidak merasa terganggu. Udah siang, katanya ada rapat pagi, tapi nanti aku kangen. Kan jam makan siang Mas Reza pulang, kita kan mau ke rumah sakit nengok Caca. Oke, aku mandi, jawabnya dengan sangat terpaksa. Kemudian melangkah gontai ke kamar mandi. Gantengnya mama nyenyak banget sih. Emang nggak mau mandi? Melisa terus saja mengajak baby Bu berbicara sambil menunggu suaminya selesai mandi. Tok tok tok. Iya tunggu.
Sayang, diam ya, Mama buka pintu dulu. Melisa beranjak ke arah pintu lalu membukanya. Ternyata itu Mama yang datang bersama Baby Ai. Kayaknya haus, kamu susui dulu nanti dijemur di halaman samping, habis itu baru mandi, kata Mama sambil menyerahkan putra sulungnya. Iya Ma, nanti Mama bawakan sarapan untukmu ya. Gak usah Ma, nanti aku turun saja ke bawah, ucap Melisa merasa tidak enak hati. Gak apa-apa sayang. Mama keluar dari kamar setelah menutup pintu dengan pelan, karena dilihatnya Baby Bu masih terlelap dan tidak ingin terganggu. Halo gantengnya Papa, seloroh Reza yang baru keluar dari kamar mandi yang hanya memakai handuk yang melilit sebatas pinggang. Bukannya cepat pakai baju sana, usir Melisa karena Reza masih malah mengganggu si sulung dengan memainkan pipinya. Makin endut nih, gemes. Hisapan Baby A yang sangat kuat membuat Melisa terkadang sampai meringis kesakitan, terlebih sejak kemarin ada sedikit luka di area putingnya. Kalau baru nemu biasanya gitu, rakus banget, gak mau lepas, kata Reza. Emang gak jauh beda sama papanya, gak sabaran banget, sungut Melisa kesal. Tapi enak kan, bisiknya pelan dan langsung berlari ke arah lemari, mengambil pakaian kotornya karena istrinya sudah bersiap melemparnya dengan bantal guling milik Bu. Maaf, aku belum siapin Mas, kata Melisa yang baru ingat ia belum mengambilkan baju untuk suaminya. Gak apa-apa, santai aja Encus kapan datangnya gitu? Tanya Reza setelah rapi berpakaian. Hanya dasi yang belum terpasang. Gak tahu, aku juga belum nanya sama Mama, jawabnya sambil mengikat dasi berwarna biru ke leher suaminya. Nanti kalau udah ada Encus, kamu bisa lebih santai, apalagi kalau Caca pulang. Iya Mas, kamu harus punya waktu buat diri kamu sendiri ya sayang, pesannya pada Melisa, karena ia tahu kalau tidak akan mudah mengurus 3 bayi sekaligus. Reza tidak ingin dia dan anak-anaknya justru menjadi beban. Ai kembali menangis, suaranya menggelegar sampai membuat Bu terkaget namun kembali tertidur. Kenapa sih, nangis lagi aja? Melisa mencoba menenangkan Ai dengan cara menimangnya. Aku curiga deh, kata Reza tiba-tiba. Apa? Melisa yang bingung langsung mengernyitkan dahinya. Itu jadi pasti pas bagian kamu lagi berisik keenakan, makanya dia rewel. Beda sama Bu, dia itu tenang banget. Aku rasa dia jadi pas bagian kamu lagi tidur pulas. Plak, ampun sakit. Mobil mewah berwarna silver berhenti tepat di garasi kemudian Rahardian Wijaya setelah mematikan mesin, si empunya langsung keluar dan berjalan masuk ke dalam rumah yang terlihat nampak sepi. Langkahnya langsung menuju tangga yang melingkar kokoh dengan besi berukir di sisi kanan dan kirinya. Ceklek. Reza membuka pintu dengan sangat pelan. Alih-alih terkejut, anak dan istrinya sedang terlelap, namun ternyata mereka sedang bermain dengan Mama juga Amira. Loh, udah pulang? Tanya Melisa saat melihat kepala suaminya sudah berlongok di balik pintu. Iya, aku kira lagi pada tidur, jawabnya sambil melepas jas dan berlalu ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Mau berangkat sekarang? Kini Mama yang bertanya saat Reza sudah semakin mendekat. Iya, kalau udah siap. Makan dulu Mas. Enggak deh, aku habis makan. Setelah membereskan pompa ASI dan menaruh semua botol susu di atas nakas, kini Reza dan Melisa menciumi kedua putranya secara bergantian sebelum berangkat ke rumah sakit menjenguk si bungsu Bebica. Jangan rewel ya Kak, nanti dedeknya kebangun, bisik Melisa kepada si sulung bayi pertama yang sedikit menguras tenaga orang-orang rumah jika sudah menangis. Mah, kita pergi ya, pamit keduanya serasa menitipkan buah hati mereka. Iya, hati-hati di jalan, berikan peluk cium dari Mama untuk Cahaya ya, pesannya dengan mata berkaca-kaca. Cepat Mas, ujar Melisa saat kereta besi milik suaminya sudah terparkir di lobi rumah sakit. Sabar kamu gak boleh gitu, kamu aja belum pulih banget, protes Reza sambil menahan tangan istrinya yang hendak membuka pintu mobil. Diam di sini,
aku ambil kursi roda. Melisa hanya mengangguk pasrah, tidak berani melawan karena dari sorot mata suaminya jelas terlihat suatu perintah yang tidak ingin dibantah. Reza keluar dari mobil, namun 5 menit setelahnya dia kembali dengan satu perawat pria yang mendorong kursi roda. "Ayo naik, hati-hati," ujar Reza saat membuka pintu mobil sebelah kiri. Usai Melisa duduk dengan nyaman, Reza tersenyum ke arah perawat tadi. "Terima kasih, biar saja. Saya saja yang bawa." "Baik, Pak," jawabnya dengan sopan, lalu menepikan diri agar sang pemilik tempat ia mengais rezeki bisa lewat lebih dulu. Sampai di lantai 8, kedatangannya sudah disambut oleh Risa, juga 2 suster cantik berbaju putih. "Apa kabar, Mel?" sapa Risa setelah mencium pipi kanan dan kiri. "Baik, Dok." "Ke ruangan dulu ya, kamu dulu yang aku periksa." Melisa hanya mengangguk sambil tersenyum. Kini ketiganya sudah memasuki ruangan dokter Risa, siap melakukan pemeriksaan di bagian perut juga tensi darah. "Semua oke?" ujarnya setelah selesai. Seorang suster langsung merapikan lagi baju Melisa yang sedikit tersingkap. "Mau lihat babynya sekarang?" tanya Lisa. "Iya, aku belum lihat langsung," saut Melisa lirih. Hatinya selalu mencelos jika mengingat anak perempuannya. Melisa kembali duduk di kursi roda, lalu dibawa ke ruangan rawat bayi di mana anak mereka berada sekarang. "Bisa gendong?" tanya Melisa pada dokter Risa dengan mata merah menahan tangis. "Boleh, disusui juga nggak apa-apa. Selama di sini cuma dikasih software khusus." Melisa semakin histeris saat bayinya dikeluarkan dari kotak kaca inkubator, tubuh kecil yang dipenuhi selang bagian dada. "Sabar, Ra. Kalau kamu nangis, dedeknya sedih nanti asinya nggak keluar," ucap Reza sambil menggenggam tangan istrinya. Dengan susah payah dia menghentikan tangisnya. Dadanya yang selama ini sesak akhirnya bisa ia luapkan. Kini hanya tinggal isakan kecil yang keluar dari mulutnya sambil terus berusaha menyusui si bungsu. "Ayo sayang, ini mama. Cepat sembuh ya, nanti kita pulang," lirihnya dengan derai air mata. Tangisnya semakin pecah saat meraih tangan cahaya. Jari mungil itu berwarna biru lebam. Bibirnya pun sama dengan napas terengah-engah. Dia berusaha menyusu dengan baik, namun hasilnya nihil. Cahaya justru belum bisa meraihnya. "Mama nggak sanggup kayak gini," bisiknya lirih. "Aku mau di sini," rengek Melisa saat bayinya kembali dimasukkan ke dalam inkubator. "Ai sama Bu nggak bisa ditinggal lama, Ra. Aku udah stok ASI banyak tadi, nggak apa-apa." "Ra, Caca yang jagain, percaya sama aku, oke?" "Enggak, aku mau di sini dulu, boleh ya? Sampai Caca tidur." Perdebatan terus berlanjut karena tidak ada yang mau mengalah. Melisa yang memohon agar tetap tinggal, namun Reza memaksa untuk pulang. Akhirnya keduanya diam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Masih ada isak tangis kecil yang Reza dengar, sampai akhirnya dia hanya menoleh dan menghembuskan napas beratnya. "Ayo pulang, 2 hari lagi kita jemput Caca. Buat pulang ke rumah, aku janji," ucap Reza sungguh-sungguh. "Benar, Mas Reza janji?" tanyanya polos namun penuh pengharapan. "Iya, Ra, aku janji, makanya kita pulang dulu. Kita siapin keperluan Caca di rumah." Melisa mengangguk cepat dengan senyum mengambang di wajahnya. Reza langsung menghapus jejak kebasahan di wajah Melisa dengan ujung ibu jarinya. "Sabar ya, Caca anak yang kuat. Kita akan pulang sama mama nanti," kata Reza sambil menarik tubuh istrinya ke dalam dekapannya, lalu menciumi pucuk kepala sang istri berkali-kali. Setelah memutuskan untuk pulang, kini keduanya sudah berada di mobil. Mereka mampu membelah kecepatan jalanan ibu kota sore hari dengan obrolan kecil dan candaan ringan. "Ada siapa ya?" gumam Reza saat mobil sudah berhenti di garasi rumah milik orang tuanya. "Umi, itu kayaknya mobil panti asuhan, Mas." "Masa?" sautnya ragu. Melisa langsung membuka pintu mobil dan berjalan cepat ke arah pintu masuk utama. Langkahnya berhenti di ruang tengah saat ia melihat Amira sedang bermain ponsel di atas sofa. "Dek," panggilnya dengan nada tercekat. Iya kah?" sautnya sambil menoleh. "Ada siapa?" tanya Melisa. "Yang dari panti asuhan itu loh." "Oh, Umi ya?" Dan Amira hanya mengangguk. "Oke, makasih ya, Dek."
Kakinya kini berbelok ke arah lift, tak ingin menggunakan tangga karena ingin segera sampai ke kamarnya. Ceklek. Umi? Melisa langsung berhambur memeluk wanita parubaya berhijab berwarna hijau daun itu dengan erat. Hingga tidak terasa lelehan air mata sudah membanjiri kedua pipinya. Umi gak bilang mau kesini, tanyanya setelah memulai pelukannya. Maaf, Umi datang mendadak, jawab Umi sembari menghapus air mata Melisa, anak asuhnya sejak 10 tahun lalu. Melisa menggeleng dan mulai terisak lagi. Aku senang Umi datang. Terima kasih Umi. Kesini sama siapa? Sama Ilham. Mampir kemari sepulang dari bank mencarikan uang untuk anak-anak. Lalu ke Ilham mana? Tanyanya bingung karena tidak melihat sosok laki-laki itu di rumahnya sejak datang. Tadi keluar untuk menerima telepon. Rengekan PBI mengalihkan fokus Melisa pada Umi. Dia langsung beranjak dari sofa menuju box bayi, tempat di mana Ai menangis, sedangkan Mama sedang menimang baby Bu di balkon. Haus ya. Dengan cepat, dia membuka 3 kancing baju dressnya dan mengeluarkan bongkahan daging kenyal wadah kehidupan sang buah hati. Ma, Bu kenapa? Tanya Melisa. Saat Mama masuk kembali. Karena Bu anak yang tenang jarang menangis jika bukan lapar atau haus. Enggak apa-apa, tadi kaget kayaknya pas Ai bangun. Kekeh Mama sembari mencium ibu yang sudah kembali tenang. Emang nih ya, kalau nangis suka bikin kaget orang sudah kayak digigit harimau, ujar Melisa, yang langsung membuat Umi dan Melisa tertawa bersama. Bagaimana Caca? Tanya Mama saat sudah menidurkan Bu di boxnya. Jari dan bibir semua biru, nafasnya juga tersengal mah, gak bisa nyusu ke aku, jawabnya lirih, air mata mulai berjatuhan lagi, bahkan sampai terkena pipi Ai yang sedang menyusu padanya. Sabar ya, Caca pasti sembuh. Dia akan pulang ke sini, ujar Mama sembari memberi kekuatan pada yang sang menantu dengan cara mengusap punggungnya. Banyak berdoa untuk kesembuhan anak bungsu kalian. Jangan putus harapan, apalagi berhenti berikhtiar. Kali ini Umi ikut menimpali, membuat Melisa semakin terisak. 2 wanita di sisi kanan dan kirinya sebagai malaikat baginya. Iya, semoga lusa Caca sudah boleh pulang. Mas Reza udah janji sama aku mah. Amin, semoga ya sayang. Usai petang akhirnya Umi berpamitan karena Ilham ada urusan yang tiba-tiba mendadak harus diselesaikan saat ini juga. Meski Melisa berat melepaskan Umi, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta janji Umi untuk datang lagi menemuinya lebih lama di lain hari. Jaga kesehatanmu, jangan lupa makan yang banyak ya, pesan Umi sebelum masuk ke dalam mobilnya. Iya, Umi hati-hati di jalan. Kak Ilham, makasih ya, jangan lupa bawa Umi kesini lagi, pintanya memohon. Iya Mel, nanti kami kesini lagi, jawabnya dengan senyum yang langsung memperlihatkan lesung pipinya. Setelah mengantar kepulangan Umi dan Ilham, kini Melisa dan Reza sudah kembali berada di kamar. Masing-masing diantarkan mereka memangku satu bayi dan menimangnya. Ai yang selalu rewel masih sibuk merengek, walau sudah kenyang menyusu. Terbalik dengan Bu yang justru sedang diajak mengobrol oleh papanya. Aku kalau kayak gini inget kalau lagi main-main sama kamu, imut-imut meremelek, haha, goda Reza pada istrinya yang sedang berdiri menimang Ai. Lihat tuh, mirip banget sama kamu Rah, kekehnya lagi sambil memainkan bibir mungil Bu. Melisanya diam, dia tidak berniat meladeni suaminya yang sedang bergeser arah pikirannya. Bu mirip Mama ya, gemes deh, Papa jadi pengen buka puasa.